Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang bahas mengenai soal dan materi Olimpiade Kimia. Kali ini kita akan ngebahas soal OSP tahun 2022 ya. Untuk soal OSN-nya kita skip dulu, gantian sekarang kita bahas soal OSP dulu. Nanti di video selanjutnya mungkin kita bahas soal OSN lagi, itu soal OSP dan soal OSN. Ya, kita ganti-gantian aja. Hmm. Nah, di sini adalah OSP tahun 2022 ya. Ini saya baru dapat soalnya. Jadi kita langsung bahas saja. Dan ternyata bentuknya seperti ini ya soalnya. eh Apa bisa dibilang PG dan isian singkat. Yang tuh sudah terstruktur lah. Jod, kayu manis Cinnamon Burmani Bloom merupakan salah satu jenis rempah di Indonesia yang dengan beragam manfaat dan jenis dari genus Cinnamomum, famili Lauraceae. Kedua senyawa di bawah ini tergantung di ekstrak kulit batang kayu manis, jadi senyawa ini dan senyawa ini. Jadi saat jawaban tepat dari opsi yang tersedia, senyawa A dapat diubah menjadi senyawa B menggunakan reagen dan kondisi poin 3. Nah, itu poin 3. Nah, untuk mengubah senyawa A menjadi senyawa B ini adalah senyawa aldehid ya. Senyawa aldehid, sementara di sini ester. Mau nggak mau apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah kita harus menghidrolisis esternya dulu, sehingga apa? Sini menjadi asam. Sorry. Sehingga kalau misalkan kita di sini kita bisa lihat dia akan menghidrolisis esternya sehingga di sini jadi asam karboksilat dan sini jadi alkohol. Nah, ketika jadi alkohol itu baru kita oksidasi dia menggunakan reagen yang bisa mengoksidasi menjadi aldehid. Contohnya apa? Contohnya adalah PCC. Jadi jawabannya itu yang benar ya, yang ini. Karena dari senyawa A menjadi senyawa B. Kalau sebaliknya dari senyawa B menjadi senyawa A, maka kita harus mereduksi senyawa B menjadi alkohol. Nah, untuk mereduksi senyawa B menjadi alkohol, maka kita gunakan NaBH4, terus mereaksikan dengan ini, kita gunakan asetil klorida. Dia bentuknya seperti itu ya. Jadi kalau senyawa B menjadi senyawa A, kita jawab yang ini. Senyawa A menjadi senyawa B, kita jawab yang ini. Nah, karena yang senyawa A dan senyawa B, jawab yang ini. Seperti itu. Nah, reaksi antara reagen di metil kadmium ya, di metil kadmium dengan senyawa A yang dominan terjadi pada gugus akan dominan terjadi pada gugus ester saja. Nah, reaksi antara reagen dengan senyawa A. Oh, ini sudah. Reagen apa? Reagen CH3 CD. Nah, ini kan negatif ya. Kalau misalnya kita lihat CD itu udah pasti positif, ini negatif. Nah, kalau negatif itu harusnya dia bereaksinya kemana? Bereaksinya itu adalah ester. Nah, kenapa ke ester? Karena gini, kan ini sebenarnya adalah senyawa-senyawa organologam alias senyawa-senyawa gabungan dari senyawa organik dengan yang berikatan dengan logam. Nah, kalau senyawa organologam itu sifatnya bisa dibilang sama semua. Sama seperti apa? Senyawa organologam yang contoh yang paling kita kenal itu adalah senyawa Grignard. Nah, kalau senyawa Grignard dia itu alkilnya itu negatif. Maka dia akan menyerang ke sesuatu yang relatif positif. Maka otomatis apa? Otomatis dia bakalan nyerang ke bagian ester. Kalau senyawa A kita bisa lihat ya ya ester saja, bukan fenil, enggak alkena enggak mungkin. Ya. Alkena ini enggak mungkin nih salah nih. Ya, jadi kita jawab ester saja. Ya seperti ini. Kita proses dilanjut dengan larutan asam akan menghasilkan dua senyawa yang deskripsi paling tepat. Dilanjut dengan larutan asam akan menghasilkan senyawa dengan deskripsi yang paling tepat. Salah satu senyawa mengandung gugus keton dan satunya lagi tidak mengandung gugus alkohol. Lagi mengandung gugus alkohol primer. Salah satu senyawa mengandung gugus karboksilat dan satu senyawa lagi mengandung gugus alkohol primer. Nah gini ya, kan pertama dia direaksikan dengan apa? Ini ya, CH3 dua kali CD. Nah dia akan bereaksi dengan ester. Nah, terus kondisinya mengandung metil dan cincin fenil, salah satu senyawa mengandung gugus karboksilat.
So, tunggu gue salah. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita punya senyawa seperti ini terus direaksikan dengan reaksi senyawa organologam, nah di sini kita bisa lihat organologam itu organokadmium ya. Nah, organokadmium itu tingkatannya itu lebih rendah dibandingkan dengan organil Grignard. Jadi yang paling tinggi itu kekuatan ikatannya itu adalah organo lithium, kemudian organo Grignard, terus kemudian Zn dan kadmium. Nah, berarti kadmium ini termasuk organologam yang relatif mild, yang relatif tidak terlalu kuat. Kalau misalkan kita pakai apa kita pakai Grignard, dia akan menyerang keseluruhan sehingga dia nanti jadi alkoholnya jadi alkohol tersier karena dia akan menyerang keseluruhannya. Nah, tapi kayak yang kita gunakan itu adalah organokadmium. Nah, kalau organokadmium kita bisa lihat itu dia akan menghasilkan biasanya itu organokadmium, organozinc, organokuprat ya. Kuprat itu litium Cu. Itu ada reagen kuprat atau reagen Gilman. Itu dia akan hanya menghasilkan sampai ke keton saja. Nah, misalkan kita lihat ya di sini misalkan yang sudah pernah apa pelatihan sama saya pasti dapet ya kayak gini. eh Namanya reagen Gilman. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini reagen Gilman. Nah, ini adalah nah, di sini kita bisa lihat ya reagennya reagen Gilman. Mana reagen Gilman? Sebentar, sebentar. Kok nggak ada reagen Gilman ya? Oh, di OSP kayaknya. Oh, ya, bukan OSN ya. Ini kan soalnya soal OSP. Nah, eh, di soal OSP ada reagen Gilman. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini ada reagen Gilman. Nah, ini terbentuk dari CuLi ya. Nah, CuLi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan bentuknya seperti ini, nanti dia nyerangnya ke sini karena dia bisa beresonansi ya, bisa beresonansi. Kita bisa lihat di sini ada resonansinya. Nah, tapi kalau misalkan dia ester keton, dia akan menjadi keton saja. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kalau misalkan apa Grignard itu dia reaksinya langsung semua. Jadi kalau kayak gitu dia bereaksi sekali sehingga menjadi keton terus kemudian bereaksi lagi menjadi alkohol primer. Nah, tapi kalau misalkan reagen Gilman atau reagen organokadmium, ZN dia cuma bereaksi sampai keton saja. Jadi kalau misalkan kita lihat kita punya sorry, kita punya ini seperti ini. Nah, sini kita bisa lihat. Satu, dua. Terus, nah, ini kita bisa lihat di sini ketika dikasih organokadmium ya, di mana organokadmium itu adalah CH3 minus. Ya, kalau organokadmium kita bisa lihat. Di sini kita ganti jadi CD. Nah, di sini kita bisa lihat nanti organokadmiumnya ini akan menyerang ke sini sehingga dia melepas ini. Nah, kalau prosesnya dilanjutin ya tentu saja dia akan menghasilkan eh ini. Nah, ini gugus keton dan tentu saja senyawa di sini. Oh, sorry. Di mana ini adalah senyawa alkohol. Nah, jadi di sini gugus keton dan gugus alkohol. Nah, seperti itu ya.
Jadi sini gugus keton dan gugus alkohol. Jadi jawabannya apa? Jawabannya itu adalah misalkan kita lihat di sini salah satu senyawa, ini salah nih dia. Salah satu senyawa mengandung gugus keton dan senyawa satunya lagi mengandung gugus alkohol primer. Berarti yang ini. Seperti itu ya. Udah bentuknya seperti itu. Tahapan reaksi yang paling tepat untuk memasukkan gugus CH2 CH2 CH3 pada gugus fenil dalam reaksi seperti ini adalah kondisi reagen. Nah, pertama, kalau propil klorida dan AlCl3 ini salah. Kenapa? Nah, ini reaksinya seperti reaksi alkilasi biasa ya, tapi ini adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Kalau misalkan di sini teman-teman yang udah pernah apa pelatihan sama saya juga pernah saya bahas ya di reaksinya di ini di reaksi pada benzen di kota di tingkat kota. Saya udah pernah bahas hal ini bahwa kalau misalkan kalian melakukan alkilasi itu harus hati-hati. Jadi nggak sembarangan alkilasi itu bisa dilakukan. Kayak misalkan di sini kita bahas yang benzen ya. Nah, di sini saya bahas di sini reaksi alkilasi ya. Di sini reaksi alkilasi. Nah, di sini reaksi alkilasi. Nah, kalau misalkan di sini pakai reaksi alkilasi, maka mekanismenya itu dia akan membentuk karbokation. Nah, kalau misalkan propil klorida di sini kayak misalkan saya lihat di sini, ini adalah propil klorida direaksikan dengan benzen, maka dengan menggunakan mekanisme reaksi alkilasi ya, maka yang terjadi apa? Dia akan membentuk karbokation primer. Kemudian setelah itu apa? Setelah terbentuk karbokation primer, ini akan terjadi hidrida shift sehingga karbokation yang menjadi karbokation sekunder. Kenapa? Karena lebih stabil. Sehingga yang terbentuk itu adalah senyawa seperti ini, isopropil benzen. Nah, makanya kalau misalkan di sini dimintanya untuk menambah gugus propil, terus kita menggunakan propil klorida AlCl3, ya ini salah. Jadinya malah jadi isopropil. Kayak gitu. Nah, terus gimana solusinya? Nah, solusinya saya juga kasih tahu di sini di slide-nya. Di sini pakai asilasi Friedel-Crafts. Nah, bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat pakai propanoil klorida. Terus kemudian direduksi pakai ZnHg alias Clemmensen atau Wolff-Kishner bisa juga. Nah, jadi jawaban yang tepat apa? Jawaban yang tepat itu adalah yang nomor satu ya. Yang ini. Nah, seperti itu. Tip. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang ini. Terus selanjutnya, ketika senyawa A direaksikan dengan HOBr, asam hipobromit, maka akan terbentuk senyawa X dengan Hmm. Karbon benzoilik. Nah, di sini asam hipobromit saya sedikit lupa ya kalau asam hipobromit itu reaksinya seperti apa. Jadi asam hipobromit itu dia intinya dia itu adalah memecah. Jadi asam hipobromit itu kalau apapun ya, bukan hipobromit aja, HOX ya. Jadi kalau misalkan kita punya HOX, misalkan di sini HOX, saya sedikit lupa nih kalau hipobromit. Misalkan hipobromit atau hipoklorit sama aja ya. Nanti ini dia bakalan memecah. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti dia bakalan menjadi OH OH apa? Menjadi OH radikal. Mana ya? Coalition atom. Menjadi OH radikal dan satu lagi itu adalah menjadi BR radikal. Aduh, salah. OH radikal dan BR radikal ya. Jadi, nah, OH radikal dan BR radikal ini bakalan menyerang. Nyerang siapa? Nah, kalau misalkan kita lihat di sini,
karena dia akan menyerang, maka dia akan menyerang ke bagian yang paling stabil bentuk radikalnya. Nah, yang paling stabil bentuk radikalnya tentu saja di bagian sini. Nanti dia bakalan menyerang di bagian sini OH dan sini BR. Maka otomatis harusnya gugus OH terikat pada karbon benzoik dan gugus BR terikat pada alkil sebelahnya. Nah, ini terbalik ya. Terikat pada cincin vinil, karbon benzilik. Cincin vinil, karbon benzilik, karbon benzilik. Nah, jadi jawabannya yang ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, nah ini yang biru ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalkan bentuknya seperti ini, dan senyawa kita itu bentuknya tadi ya ester ya. Hmm, Nah, di sini maka dia bakalan masuk si OH dulu masuk ke sini. Nah, ini ke sini sehingga dia nanti membentuk radikal yang stabil di sini terus kemudian BR masuk. Jadi hasilnya adalah hasilnya tentu saja membentuk OH-nya di sini, nah BR-nya di sini. Nah, bentuknya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat berarti otomatis apa otomatis OH-nya di karbon di sini di BR-nya di benzilik, OH-nya di setelahnya. Berarti otomatis di sini kalau misalnya kita lihat di sini Ba terikat pada karbon benzilik, OH terikat pada karbon alkil sebelahnya. Seperti itu. Berarti yang ini. Seperti itu. Senyawa X tersebut memiliki senyawa X. What is senyawa X mana senyawa X? Oh, ini terbentuk senyawa X. Memiliki berapa karbon kiral nih? Di sini kita bisa lihat. Nah, ini berarti dua karbon kiral ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kita misalkan single up di sini. Nah, single up ini pasti kiral. Sorry. Nah, ini pasti kiral jadi dua atom karbon kiral. Berarti dia memiliki dua karbon kiral. Dua atom karbon kiral sehingga maksimum memiliki empat stereoisomer. Oke, empat stereoisomer. Berarti karena dua pangkat dua ya. Ketika senyawa A direaksikan dengan kondisi katalis H2PDC, terus kemudian LiAlH4, terus kemudian H2O. Maka reaksi yang terjadi pada gugus fungsi. Nah, ini H2PDC itu adalah reaksi pada alkena. Berarti yang terjadi ada reaksi pada alkena di sini. Sementara LiAlH4 kita semua tahu bahwa LiAlH4 itu dia merupakan reduktor yang paling kuat ya. Dia akan mereduksi ester menjadi alkohol. Berarti ini adalah reaksi pada ester. Berarti otomatis nanti alkena dan karbonil ester. Ya benar. Seperti itu. Nah, perkiraan sinyal proton yang muncul spektrum pada senyawa A adalah, nah, kita lihat senyawa A, perkiraan sinyalnya berapa proton. Nah, ini, wah, ini cukup ini ya, cukup banyak. Di sini kita bisa lihat ini satu sinyal proton, di sini dua, ya, di sini tiga, di sini empat. Oke. Nah, di sini benzen, benzen itu kalau misalnya kita lihat dia emang berdekatan, tapi kalau dari segi sinyal pasti berbeda. C1, 2, 3, 4. Nah, di sini 5 di bagian sini, di bagian orto, 6 di bagian meta, dan satu lagi di bagian para itu J7. Jadi harusnya ada 7 sinyal proton. Jadi harusnya ini ada 7. Hmm, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dianggap benzennya itu sebagai satu sinyal ya, itu berarti 5 gitu. Cuman kita lihat aja di sini dia ada berapa. Kalau misalkan ada 7 lebih baik jawab 7. Seperti itu. Oke. Ya mungkin untuk pembahasan OSP-nya cukup satu soal saja. Nanti kita lanjut di video selanjutnya biar nggak terlalu lama. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.